Mari kita buka narasinya dengan pernyataan Indonesia belum pernah main di Piala Dunia. Udah Di pernah kolom ya? komentar kamu mungkin akan protes dan membantah pernyataan itu dan bilang Indonesia pernah main di Piala Dunia 1938. Tapi waktu itu namanya bukan Indonesia melainkan Hindia Belanda. Oke. Orang yang meyakini narasi itu pasti akan senang ketika FIFA mengakui Indonesia yang masih di bawah pemerintahan Hindia Belanda adalah tim Asia pertama yang bermain di Piala Dunia. Padahal PSSI dulu tidak mengakui timnas Hindia Belanda. PSSI saja tak mengakui, kenapa orang-orang sini terus membanggakan prestasi timnas Hindia Belanda. Oke. Loh Min, tetap saja timnas Hindia Belanda itu kan cikal bakal timnas Indonesia. Jadi ya sama saja dong. Ya Udin, daripada panjang lebar, nih Mimin jelasin aja. Pastikan kamu menyimaknya baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Jumpa lagi di Jadoni Channel. Kita lanjut lagi lur ya, membahas tentang persepak bolaan Indonesia kita. Banyak sampai sekarang yang salah kaprah lur, mempertanyakan timnas Indonesia awalnya dari mana. Banyak yang menyebutkan timnas Indonesia berawal dari Hindia Belanda. Apakah benar? Ayo kita kupas sejarah ini lur, dari awal sepak bola Indonesia berkembang. Check it out. Berangkat dari pernyataan FIFA 2020 lalu, melalui sebuah artikel berjudul Dutch East Indies, Asia's First World Cup Participants, yang dipublikasikan situs resminya, FIFA membahas keikutsertakan timnas Hindia Belanda di Piala Dunia 1938 atau edisi ketiga turnamen ini digelar. FIFA mengakui timnas Hindia Belanda saat itu sebagai tim Asia pertama yang berpartisipasi di Piala Dunia. FIFA lalu mention bahwa timnas Hindia Belanda sekarang dikenal sebagai Indonesia dari Jack Patiwel, pemain yang memperkuat timnas Hindia Belanda saat itu. Apapun yang terjadi, saya membela Indonesia. Dengan pengakuan resmi dari FIFA ditambah pernyataan Patiwel, kita pun makin yakin Indonesia pernah bermain di Piala Dunia. Bahkan kita bersuka cita atas pengakuan itu. Iya benar. 5 tahun setelah artikel itu terbit, PSSI memecat Sinteyong dan menunjuk Patrick Kluivert. Penunjukan ex-pemain Ajax Amsterdam itu membuat geger publik internasional. The Guardian, media Inggris yang terkenal liberal dan berideologi kiri, ikut memberitakan kedatangan Kluivert. Di laporan itu, The Guardian juga menyoroti banyaknya pemain dari Belanda yang memperkuat timnas Indonesia. Iya benar. The Guardian sampai menyarankan agar timnas Indonesia kembali menggunakan nama Hindia Belanda karena banyaknya pemain Belanda. Nggak bisa ya. Tentu hal ini membuat warganet yang darah nasionalismenya mendidih di dalam jiwa dan raga marah. Ya pastilah. Tapi tak sedikit pula yang sepakat atas saran The Guardian itu. Kelompok yang kedua ini beralasan bahwa memang para pemain yang memperkuat timnas Indonesia seperti Calvin Verdong, Jai Itzes, Syaini Patinama, Justin Hubner hingga Tom Haye berasal dari Belanda. Betul bahwa mereka punya garis keturunan Indonesia, tapi fakta bahwa mereka lahir dan dibesarkan di Belanda juga tak bisa diabaikan. Namun Mimin tak akan memperuncing perbedaan itu. Dan kembali ke topik awal bahwa timnas Indonesia bukan timnas Hindia Belanda. Iya bukan. Mengutip Antara News, pimpinan PSSI pertama Suratin Sosrosugondo tidak mengakui timnas Hindia Belanda yang bermain di Piala Dunia 1938. Timnas Hindia Belanda adalah timnas bentukan Netherlands Indische Football Bond atau NIVB, sebuah organisasi sepak bola milik Hindia Belanda yang berdiri sebelum PSSI. Orang bilang Berarti kan betul lur ya. NIVB adalah cikal bakal PSSI. Padahal PSSI dan NIVB adalah dua organisasi yang berbeda. Beda dong. PSSI tidak meneruskan NIVB. Ia lahir dari buah pemikiran Suratin untuk menentang penjajahan Belanda lewat sepak bola. Lewat buku Suratin Sosrosugondo, Menentang Penjajahan Belanda dengan Sepak Bola Kebangsaan, karya Eddie Ellison, sosok pahlawan yang namanya diabadikan menjadi turnamen usia muda itu sejatinya berhasrat membentuk tim nasional dengan konsep sepak bola kebangsaan. Ya lur ya, terserah kalian ada di pihak mana. Kalau misalnya Belanda menyebutkan ke timnas Indonesia
harus digubah lagi namanya menjadi apa namanya, Hindia Belanda. Kalau misalnya kalau gua nggak setuju loh dengan itu, karena memang sekarang ini kita hidup di kemerdekaan Indonesia ya, bukan di masa penjajahan. Mungkin dulu dibentuknya persepak bolaan itu NIPB itu waktu penjajahan Hindia Belanda atau Belanda loh ya kepada Indonesia. Tapi kan sekarang udah usai, Indonesia sudah merdeka dan mempunyai federasi sendiri yaitu PSSI yang telah diakui dari dulu loh ya sampai sekarang. Mungkin ya gue sedikit nggak apa namanya, nggak setuju kalau misalnya timnas Indonesia kita dirubah lagi namanya menjadi Hindia Belanda. Ya kita jangan mundur ke belakang loh, kita harus maju ke depan. Kita sudah bangga loh punya PSSI dan juga timnas Indonesia kita sekarang. Jadi yang tidak tahu sejarah jangan salah kaprah loh ya. Walaupun timnas Indonesia kita sekarang banyak sekali pemain-pemain Belanda, tapi kan mereka punya garis keturunan dan mereka juga berhak membela negara neneknya, bapaknya atau dari keturunan Indonesia yang jelas loh ya. Kita lanjut. Pikiran itu lahir karena NIVB tidak mengizinkan tim anggotanya berlaga menghadapi kesebelasan yang berisi inlander atau pribumi. Lah maksudnya gimana, Min? Gini, saat itu ada banyak sekali kesebelasan di Hindia Belanda, namun tidak semua diakui oleh NIVB. Nah, organisasi atau juga disebut klub-klub yang tidak berada di bawah NIVB inilah yang diajak Suratin untuk membentuk PSSI. Siapa saja mereka? Ada VJ Jakarta atau sekarang Persija Jakarta, Perserikatan Sepak Raga Mataram (PSM) yang sekarang jadi PSIM Yogyakarta, IVBM Magelang atau sekarang PPSM Magelang, VVB Solo atau sekarang namanya Persis Solo, MVB Madiun atau kini PSM Madiun, dan SIVB Surabaya yang ada kini PB-nya dikenal sebagai semua loh ya. Persebaya Surabaya. Loh, kok nggak ada Persib? Mengutip persib.co.id, akar Persib berasal dari Bandung Inlandse Football Bond atau BIVB. Mengutip Wikipedia, awal berdirinya BIVB berada di bawah naungan Federasi Sepak Bola Hindia Belanda, bukan PSSI. Tapi ada versi lain yang menyebutkan selain BIVB yang berdiri pada 1919, ada pula Bandung Indonesia Football Bond yang menurut surat kabar The Lokomotif berdiri tahun 1928. Nah, kalau yang ini ikut mendirikan PSSI. Setelah berkumpul dengan organisasi-organisasi tadi, Suratin pun mendirikan PSSI, tepatnya pada 19 April 1930 di Yogyakarta. Tapi dulu namanya Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia. Sepak raga PSSI baru disebut Persatuan Sepak Bola Indonesia pada tahun 1950. Kehadiran PSSI pun mengusik NIVB, ya, apalagi pasti PSSI pimpinan terganggu ya. Suratin bukan hanya bisa menggelar kompetisi sendiri, tapi juga mengusahakan pembinaan usia muda dan melatih wasit. Pria lulusan sekolah teknik di Jerman itu lalu menjadikan PSSI alat menentang Hindia Belanda. Penentang PSSI malah ya. didukung oleh Kasunanan Surakarta, Susuhunan Pakubuwono X, pemimpin Kasunanan Surakarta, bahkan membangun Stadion Sriwedari yang diresmikan pada Oktober 1933 untuk mendukung PSSI. Udah tua berarti PSSI loh ya. Akhirnya mengajak PSSI kerjasama. Tujuannya membentuk tim nasional yang akan bermain di Piala Dunia 1938. PSSI yang semula menolak sebetulnya sepakat, tapi gonjang-ganjing justru terjadi di NIVB. Ya di sini kan kita udah jelas loh ya. Banyak sekali yang menentang BNPB ini karena memang itu bentukan dari Hindia Belanda atau Belanda itu sendiri. Dan PSSI dibentuk oleh orang pribumi kita yang istilahnya dulu Persatuan Sepak Bola Raga Indonesia loh ya, yang kemudian diganti menjadi PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Itu kan sudah jelas, berarti kan dulu ini waktu kita belum merdeka loh ya, waktu masih dijajah oleh Belanda. Dan sekarang kita sudah merdeka dan kita harus hapuskan semua itu, kenangan dari Belanda harus dihapus lur. Walaupun sekarang banyak pemain timnas Indonesia berturunan Belanda, tapi mereka punya hak membela atau tidak lur. Itu adalah hak mereka masing-masing. Jadi jangan sampai salah kaprah kalau misalnya timnas Indonesia harus dirubah namanya menjadi Hindia Belanda lagi seperti dulu lur. Emang kita mau balik lagi ke zaman dulu? Tidak lur. Kita harus maju ke depan dan juga kita buktikan timnas Indonesia bisa melaju tanpa harus merubah nama lur ya. Kita lanjut.
Dalam proses pengajuan kerjasama dengan PSSI, sejumlah pimpinan NIVB tak sepakat. Kemelut yang terjadi di tubuh NIVB sampai mengubah nama organisasi ini menjadi Netherlands Indische Football Unie atau NIVU pada 1935. NIVU mencoba bersikap lebih lunak dengan PSSI ketimbang NIVB. Dalam buku Politik Nasionalisme Sepak Bola Indonesia Era Soekarno 1950-1965 yang ditulis RN Bayu Aji, hubungan PSSI dan NIVU akhirnya cair dan menelurkan perjanjian bernama Gentleman Agreement pada 1937. Perjanjian itu menjadi bukti bahwa PSSI dan NIVU memiliki hak dan derajat yang sama. Sama ya. Keduanya menjadi puncak organisasi sepak bola Indonesia. Baik NIVU maupun PSSI wajib menghormati ADART-nya masing-masing. Selain itu, kesebelasan NIVU dan PSSI diakui, keduanya boleh mengadakan pertandingan satu sama lain. Yang juga tak kalah penting berikutnya, dalam perjanjian itu PSSI dan NIVU berhak mengikutsertakan pemainnya di timnas gabungan yang akan berangkat ke Piala Dunia 1938. Karena itu timnas gabungan, Suratin mengusulkan agar membawa bendera netral atau merah putih dan bukan bendera Belanda, yakni merah putih biru. Namun sampai sini NIVU justru khawatir pemainnya tidak bisa mengimbangi para pemain PSSI. NIVU minder, kualitas para pemain didikan PSSI dianggap lebih baik. Dari dulu berarti untuk pemain timnas di Piala Dunia 1938 sepenuhnya diisi pemain PSSI pun terbuka. Rasa minder membuat NIVU justru melanggar perjanjian itu. Mereka menyeleksi sendiri pemain dan mengirimnya ke Piala Dunia 1938. Para pemain yang dibawa ke Piala Dunia 1938 kebanyakan adalah keturunan Tionghoa, Indo-Belanda, dan pribumi yang bermain untuk klub di bawah naungan NIVU, seperti Sultan Anwar yang membela Vios Batavia. Dalam tulisan Muhammad Ajib yang dikutip Antara, para pemain itu bermain di Piala Dunia 1938 dengan membawa bendera Belanda dan menyanyikan lagu kebangsaan Belanda tidak sesuai keinginan Suratin. Suratin pun marah. Ia membatalkan perjanjian itu secara sepihak saat Kongres PSSI tahun 1938 di Solo. Dalam kongres itu harus itu dibatalkan ya. Tidak sesuai perjanjian, ngapain? Ke Piala Dunia 1938. Ini harus sejarah Indonesia sepak bolaannya loh. Timnas PSSI atau Timnas Indonesia. Iya. Narasi sejarah ini sekaligus membantah pernyataan FIFA. Iyalah, FIFA nggak boleh kayak gitu loh ya. Dia tidak bisa mengklaim kalau misalnya sekarang walaupun timnas Indonesia kita banyak sekali pemain asal Belanda loh, tidak bisa mengembalikan atau mengganti namanya menjadi Hindia Belanda lagi. Oh mungkin kita mau lagi dijajah oleh Belanda loh, itu tidak tidak mungkin loh ya. Walaupun kayak gimana, gue tetap nggak setuju kalau timnas Indonesia kita dirubah namanya menjadi Hindia Belanda lagi. Karena memang timnas Indonesia kita sekarang telah sedang naik-naiknya loh, sedang disorot sekali oleh dunia. Ya wajar kalau misalnya banyak yang ingin mendumbangkan timnas Indonesia kita, tapi kita harus tetap berdiri kokoh dan juga tetap harus mendukung terus timnas Indonesia kita dan jangan sampai dirubah namanya. Sekian saya akan reaksi dari gua kali ini lur, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.